sangat mengejutkan sekali ya. Saya kira itu sudah tidak ada yang mempedulikan terkait pemakzulan Gibran dan lain sebagainya. Tetapi ternyata, wah, setelah ramai pemberitaan terkait Raja Ampat, ada penambangan nikel yang bisa merusak ekosistem di Raja Ampat, terus ada terkait pengambil alihan 4 pulau yang tiba-tiba masuk ke wilayah Sumatera Utara dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada yang cukup mengejutkan dari pemberitaan ini ya. Bahkan dari Gelora News, dan tidak hanya Gelora News saja yang memberitakan hal seperti ini, melainkan ada dari Tribun, ada dari CNBC dan lain sebagainya. Gibran terancam dimaksulkan, Mahfud MD ungkap 4 nama pengganti. Ada AHY, Puan, Ganjar, Anies. Wow, ini sungguh sangat mengejutkan sekali ya. Ternyata pemakzulan Gibran itu masih ramai sekali ya diperbincangkan. Saya kira itu sudah tidak ada yang pedulikan loh, karena saat ini isunya itu lebih hangat seperti 4 pulau yang tiba-tiba beralih ke Sumut, 4 pulau Aceh maksudnya, yang beralih ke Sumut. Dan saat ini PT GAG itu bahkan sudah beroperasi lagi di Raja Ampat terkait penambangan nikel. Ini kan juga wajib kita komentari ya, apalagi terkait Raja Ampat yang tidaknya sudah masuk wisata yang mendunia, dan bahkan pada saat lalu juga rame ya, ada video seorang mantan karyawan yang sudah bekerja di sekitar Raja Ampat itu bahkan ketika membuang putung rokok itu suruh mengambil dan menyelam, setidaknya mengambil putung rokok, tetapi saat ini malah dirusak terkait tambang nikel dan lain sebagainya. Ini memang sangat mengejutkan sekali. Ternyata pemakzulan Gibran itu jalan terus, dan bahkan Pak Mahfud MD setidaknya mengungkap 4 nama pengganti, AHY, Puan, Ganjar, Anies. Nah, bagaimana menurut Anda? Kira-kira siapa yang lebih cocok, AHY atau Puan? Kalau kita lihat memang Pak Prabowo itu saat ini sangat dekat ya dengan Ibu Megawati. Pada saat lalu bahkan belum 1 minggu itu bahkan juga sudah ada pertemuan 2 kali. Pada Harlah Pancasila, Pak Prabowo bahkan sangat terlihat akrab sekali dengan Ibu Megawati. Dan keesokan harinya, Pak Prabowo mengutus Dasko untuk bertemu dengan Ibu Megawati dan bahkan Puan Maharani di kediaman Ibu Megawati. Ini juga menjadi pertanyaan cukup serius. Bahkan pada saat lalu juga, Pak Prabowo itu tidak segan-segan memuji Menteri AHY. Bahkan Pak Prabowo memuji, saya tidak salah lah memilih AHY sebagai Menko Infrastruktur dan lain sebagainya. Bahkan Pak Prabowo memerintahkan AHY untuk membangun seawall yang terbesar, ya kemungkinan terbesar di dunia ya, karena panjangnya itu mencapai 500 km dan investasi yang dikeluarkan itu senilai 1.200. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat
yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya percaya dan saya yakin pada saat sekarang ini, di mana bangsa Indonesia di tengah tantangan global, kita harus kuat. Kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan. Saya kira itu inti daripada apa yang ingin saya sampaikan. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Iya, menarik sekali ya soal tuntutan pemakzulan Gibran. Dan kalau betul-betul diganti, siapa penggantinya? Ya, ini kita penasaran ya. Tapi ada nama-nama yang sering mencuat ke publik. Ada nama AHY, Kang Deddy Mulyadi, dan bahkan Ahok ya. Ada tuh muncul nama-nama di berbagai komentar-komentar yang saya baca. Tapi lebih dominansi AHY ya yang saya sering baca. Karena ya mungkin ya barangkali karena sama-sama militer kali ya. Pak Prabowo juga ya dulu di kemiliteran, Pak AHY juga ya sama seperti itu juga kan begitu. Dan kalau untuk anak muda misalnya, ya AHY masih muda, masih fit gitu ya, masih apa namanya, ya masih seger lah gitu ya, dengan pengalamannya yang mumpuni, dengan pengalamannya yang banyak, hubungan internasional yang baik dan lain sebagainya. Ya tentu ya wajar saja jika AHY disebut-sebut dalam daftar pengganti Gibran ketika Gibran dimakzulkan, kalau memang betul-betul ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa proses pemakzulan itu bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang mudah. Itu ribet sekali, pasti banyak proses yang akan dilalui ya, prosesnya sangat panjang. Tapi kalau digantikan, ya itu tadi nama-nama yang mungkin banyak masyarakat sebutkan ya AHY, yang kita nggak tahu juga ya. Tetapi ini menjadi hak dari Pak Prabowo nantinya ya untuk memilih dua nama dan diajukan ke MPR, dan salah satu dari kedua yang diajukan akan mendampingi beliau. Tapi proses pemakzulan ini tidak mudah ya, tidak mudah dan tidak gampang, tetapi bukan berarti tidak bisa, kan begitu kurang lebihnya ya. Nah baiklah, di sini saya tidak terlalu jauh untuk mengulas ke sana karena saya juga sudah banyak sekali bahas di video-video saya sebelumnya. Nah jika teman-teman berminat, silakan juga dengarkan penyampaian saya di video saya sebelumnya. Ya, pendapat dari masyarakat Indonesia juga tentu dari pikiran-pikiran yang berbeda. Banyak sekali pendapat dan penilaian masyarakat Indonesia, netizen Indonesia terkait soal tuntutan Purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia lewat MPR. Dan surat pemakzulannya pun sudah sampai ke DPR ya. Jadi ini bukan main-main ya. Oke lah, saya coba lanjut ya. Rakyat setuju pemakzulan Gibran dan hanya pejuang bansos dan para penjilat yang masih mau Gibran menjadi wapres. Yang layak jadi wapres pendamping Prabowo itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono AHY ya. Secepatnya wapres Gibran dicopot, rakyat banyak yang setuju. Copot bubarkan geng Solo, rakyat yakin Bapak Prabowo lebih peduli rakyat Indonesia sejahtera. Sangat ideal pasangan Prabowo atau Ganjar, TNI, dan sipil ya. Ada nama Ganjar juga mencuat nampaknya ya. Keluarga presiden yang rakus haus kekuasaan dan syarat korup. Gibran itu disuruh bandar togel aja, pidato kenegaraan aja nggak becus, kok jadi wapres. Kayaknya AHY lah yang lebih detail bosku ya. Karena juga kita melihat ya, setiap kali kunjungan ke luar negeri, AHY ini lebih banyak tampil loh ya. Ke Cina, ke sana kemari lebih banyak tampil ya. Ini menarik juga dalam pidato yang sangat
keren banget ya bahasa asingnya ya, bahasa Inggrisnya ya. Beda mungkin dengan beberapa orang yang baca teks dan lain sebagainya. Ya memang kita nggak jadi patokan juga ya, bahasa ya bahasa kita kan begitu, wajar saja kalau kita tidak mengetahui bahasa asing gitu ya. Tapi ini luar biasa loh. Jadi secara hubungan internasional pun, kalau posisinya seperti AHY, pasif banget ya, berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Ya kalau ada mungkin kunjungan ke luar negeri, ya beliau bisa mewakilkan Pak Prabowo. Jadi nggak perlu repot-repot Pak Prabowo pergi ke sana kemari, pergi ke sana kemari. Ya Pak Prabowo ya mengurus hal-hal yang memang lebih terpenting. Ya kalau mungkin Pak Prabowo ada kesibukan lain, ya wakilnya yang turun, kan begitu kurang lebihnya. Jadi saling mendampingi, saling berkontribusi satu sama lain, saling melengkapi dan seterusnya. Ya tidak hanya ya wakil presiden itu ya duduk diam, bagi-bagi susu, bagi-bagi apa gitu ya. Ya mungkin itu makanya orang suka kalau AHY gantikan Gibran ya. Tapi ya kita nggak tahu ke depannya ya. Kita nggak bisa pastikan juga. Itu kan pendapat teman-teman ya. Kemudian saya sebagai kader PDIP hanya beri pandangan biarkan AHY dampingi Prabowo dulu. Soal Mbak Puan biar sambil pantau perkembangan politik ini. Juga biar tidak ada dugaan yang tidak-tidak pada masalah Mulyono. Biar bisa tuntas secepatnya. Mundur dulu Bran, belum cukup umur, ilmu tata negaramu masih nol. Pendidikanmu ya tidak jelas. Proses pemilihan menjadi wapres cacat secara konstitusi. Apa sumbangan pikiranmu terhadap negara? Maka dari itu Pak Prabowo mengutus AHY daripada kamu di hadapan internasional. Tidak malu-maluin AHY secara militer, oke? Ilmu S3 kalau kamu S berapa? Ya, jadi AHY ini memang udah teruji lah gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin mungkin nggak didampingi ya karena pendukungnya mungkin yang masih elektabilitasnya yang mungkin masih kurang gitu ya, kurang mumpuni mungkin. Kalau kerja saya rasa top juga nih beliau ini. Kita lihat beberapa baru menjabat waktu jadi menteri ya. Ini udah pergi ke sana kemari gitu ya. Ini luar biasa juga, aktif juga beliau ini saya lihat ya. Kemudian jangan terpengaruh pulau terus makjulkan. Indonesia kaya tidak mampu padahal orang Indonesia bagus-bagus, tidak ada alasan lagi Gibran ganti. Ayo PDIP mana nyalimu, nyingkirin Gibran aja nggak berani, masih ngandelin Prabowo mau cuci tangan. Indonesia negara besar tapi wapresnya orang yang tidak cerdas, tak berilmu. Sebaiknya wapres Gibran segera diganti saja demi menyelamatkan bangsa dan NKRI lebih cepat lebih baik. Kapan lagi makjulkan, sudah Gibran itu wapres sangat mengecewakan rakyat. Dulu MK diutak-atik Gibran jadi wapres, sekarang ayo diutak-atik Gibran dimakzulkan. Biar karma menunggu, jangan mentang-mentang dulu berkuasa. Teruskan tentang pemakzulan, pengalihan isu tidak memampan lagi untuk menutupi masalah Gibran. AHY cocok banget, gantikan Gibran, segera ganti, jangan lama-lama. Segera copot Gibran, belum pantas jadi wapres, 4 calon ini pantas pilih salah satunya. Pengganti Gibran yang cocok adalah AHY atau Puan. Ya, kalau saya sih sebagai rakyat sih, kalaupun diganti ya cowok aja lah gitu ya. Mbak Puan ya, kalau Mbak Puan ya biarlah beliau ya fokus lah jadi ketua DPR RI gitu ya. Kemudian semoga Prabowo mendapat taufik dan hidayah dari Allah ya untuk membela rakyat ketimbang membela Jokowi, si pembohong dan pemalsu jasa itu ya. Jadi banyak sekali ya pendapat teman-teman kita. Jadi banyak tadi nama ya, ada AHY, ada Ganjar juga. Nah, Pak Anies Jagi, Pak Anies juga ada namanya. Jadi banyak ya, tapi ya siapapun nanti yang akan dipilih kalau memang sebetul atau misal ya pemakzulan itu terjadi, ya biarlah orang yang lebih bagus, yang lebih baik dari yang sekarang. Mungkin seperti itulah menurut pandangan hemat saya. Mungkin Anda punya pendapat lain, ya boleh silahkan sampaikan di video ini. Dari saya itu saja, terima kasih, salam dan sampai jumpa.